Iya, benar ya. Dengan bertani, kemudian bisa bergerak, keluar keringat, mandi matahari. Sekarang COVID takut ya. Ya, kalau bertani biasanya kan juga jaga jarak ya. Betul, jauh-jauh. Deket-deket ya, jadi memang sudah. Kalau deket-deket ngegosip. Gibah jadinya ya gitu ya. Oke, baik. Kita seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Karang di awal, bahwa kita nanti akan berbincang dengan narasumber kita dengan tema kita kali ini adalah pertanian lokomotif ekonomi Bali. Ya. Sudah ada Bapak Inyoman Baskara selaku founder Agro Learning Center. Sudah tersambungkah Om Swastiastu? Selamat pagi. Selamat pagi, Swastiastu, Bri Karang Bagus dan Mo Yupige. Oke, Swastiastu Pak Nyoman. Ini pagi-pagi nih kayaknya lagi bertani nih. Saat ini saya sengaja waktunya untuk balik TV. Saya tidak di kebun. Biasanya pagi-pagi saya di kebun. Hari ini saya sengaja di depan balik TV. Wih, asik untuk pemirsa. Nah, sebelum kita ngobrol nih di kebun lagi nanam apa nih Pak Man? Ada banyak jenis ya, jadi aneka sayur mayur dengan pot-pot yang kecil-kecil, mulai dari sayur bayam, kemudian juga ada pokcai, lalu ada juga kangkung. Itu kita integrasikan di kolam bioblocks kita. Oke, baru dengar bayam, kangkung, pokcai gitu langsung lapar saya penimpaman. Ini ntar habis siaran langsung bisa tiba-tiba saya sudah sama Mbak Yupi sudah di depan ini loh, tempatnya Pak Man. Di tempat Pak Man langsung minta sayur-sayuran Pak Mannya yang begitu segar dan boleh. langsung tertanam begitu. Kami teman-teman bisa mulai berproses bagaimana melakukan pembibitan, bagaimana dari mulai menyemainya, kemudian menanamnya, merawatnya sampai pasca panen. Itu yang kita tunjukkan atau kita show di Agro Learning Center atau ALC. Aduh, keren banget. Pak Nyoman, kita ngobrol nih Pak Nyoman ya. Terkait pertanian lokomotif ekonomi Bali. Ini kan selama kita sudah hampir 2 tahun nih Pak Man ya, mau ini pandemi 16 bulan ya. 16 bulan ya. Dan itu benar-benar kita nggak tahu kapan akan berakhir seperti itu. Dan pertanian dan pertanian ini digadang-gadang akan menjadi pengganti pariwisata ke depannya. Setuju nggak dengan statement itu Pak Nyoman? Sebetulnya sudah sejak lama para tokoh kita dan termasuk saya sendiri mencoba mengangkat isu tentang betapa pentingnya pertanian sebagai lokomotif ekonomi Bali. Iya. Boleh kita juga merawat pariwisata karena itu bagian bonus dari apa yang dimiliki oleh Bali. Tetapi ketika kita menjadikan pariwisata sebagai salah satu, nggak boleh melupakan faktor yang paling esensial dari Bali itu sendiri, yaitu pertanian. Baik, yang kita tahu nih Bali selama ini kan bergantung terhadap sektor pariwisata. Nah, ini tadi juga ada informasi tentang berita yang mengatakan bahwa namun salah satu sektor yang paling tetap eksis di masa saat ini adalah pertanian. Seperti itu, Pak. Ya. Sebetulnya sekali lagi ketergantungan kita yang berlebihan terhadap industri pariwisata sebetulnya sangat-sangat riskan ya. Karena semua orang tahu pariwisata itu fragile bisnis atau fragile industri. Artinya dia begitu sensitif terhadap berbagai isu. Telah banyak bukti-bukti empiris yang kita alami ketika pariwisata terganggu oleh beberapa isu, mulai dari Perang Teluk 97-98, lalu ada isu SARS, kemudian flu burung, ada diare, dan banyak lagi, bom Bali 1, bom Bali 2, dan sekarang isu itu semakin menguatkan kita betapa industri pariwisata ini adalah industri yang sangat-sangat rentan. Oleh karenanya kita tidak boleh menjadikan pariwisata itu sebagai lokomotif tunggal. Ini satu kesalahan kita selama ini. Justru pertanian sebagai lifestyle manusia Bali dari ratusan tahun yang lalu, ini yang mestinya menjadi lokomotif utama, dan biarkanlah pariwisata itu sebagai bonus dari proses bertani keseharian hidup orang Bali dalam konteks di desa maupun di perkotaan.
ini sebetulnya yang boleh dikata sesuatu yang esensial. Yang saya tahu dari berbagai jurnal yang pernah saya baca, mengapa para wisatawan itu senang ke Bali dan menikmati Bali, bukan karena hotel-hotel di Bali yang mewah, bukan karena kolam renangnya eksotik, bukan pula karena pantainya yang luar biasa, enggak. Di luar negeri, hotel-hotel yang mewah, super mewah, luar biasa banyaknya. Pantai-pantai yang eksotik juga banyak banget. Tetapi ada setidak-tidaknya 4 hal yang esensial yang tidak dimiliki oleh daerah lain mengapa wisatawan itu datang ke Bali. Yang pertama, senyum ramah orang Bali yang menunjukkan toleransi yang tinggi. Ini yang pertama justru. Yang kedua, keseharian hidup orang Bali dengan tradisi pertaniannya di perdesaan. Itu yang faktor kedua yang menjadi begitu banyak orang terkesima melihat Bali. Lalu seni budaya yang melekat sebetulnya atau menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan orang Bali yang dalam hal ini adalah pertanian. Nah, yang keempat tentu saja panorama alam yang nggak lepas dari peran para petani, para leluhur mengarsiteki Bali yang kemudian kita kenal dengan terasirik. Faktor-faktor esensial inilah yang membuat mengapa wisatawan itu kemudian bertumbuh, berkembang, dan kita kaget. Industri pariwisata kita tumbuh seperti tanpa sebuah rencana. Bahayanya, mohon maaf kalau saya sampaikan, ketika semua pimpinan daerah kemudian menjadikan industri pariwisata sebagai satu-satunya sektor yang akan menggeliatkan ekonomi, tanpa sadar kita telah melakukan eksploitasi besar-besaran terhadap sektor pertanian. Contohnya, kita telah membuat pertanian atau kawasan-kawasan pertanian yang subur mengalami degradasi. Lahan semakin banyak kita jadikan pendukung industri pariwisata. Jalan-jalan yang eksotik, tempat beraktivitasnya para warga Bali kita jadikan villa, kita jadikan kawasan-kawasan pendukung. Nah, kemudian eksploitasi yang paling masif yang dilakukan, banyaknya tebing-tebing yang eksotik kita jadikan tempat-tempat villa yang mewah. Ini sebetulnya tanpa kita sadar kita mengeksploitasi. Nah, yang ini yang lebih ekstrem lagi, tumbuhnya industri pariwisata ini justru tidak ramah pada pertanian. Dengan berbagai alasan, mereka justru tidak memberikan kesempatan bagi para petani Bali ini untuk mensuplai kebutuhan hotel, restoran, dan lain sebagainya. Ini problem yang sangat serius. Inilah yang kemudian menyebabkan tidak banyak orang Bali, pemuda Bali mau menekuni dunia pertanian karena terjadi eksploitasi terhadap dunia pertanian itu sendiri, plus tidak adanya kepastian. Ini sebetulnya suatu kesalahan besar yang kita lakukan secara masif. Itu pendapat saya. Baik, Pak Nyoman, kita rehat dulu ya, kita break sejenak. Nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana pertanian lokomotif ekonomi Bali ini sendiri. Silakan. Dan kita nanti akan kembali lagi bersama Pak Nyoman Baskara. Beliau merupakan founder dari Agro Learning Center. Tapi tentunya setelah yang berikut ini. Baik. Jadi menggarap sektor pertanian saat pariwisata lesu. Dan ini sekali lagi ini semuanya terdampak ya, berdampak terhadap di skala lini. Baik, kita akan lanjutkan lagi perbincangan bersama Pak Nyoman Baskara. Beliau merupakan founder Agro Learning Center. Pak Nyoman masih bersama kami? Ya, Pak. Silakan. Pak Nyoman, kalau tadi Pak Nyoman sudah menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Nah, yang ingin kita tanyakan ini sendiri berarti sebelum pandemi, kalau kita berbicara tentang apa yang menjadi andalan sektor yang menjadi andalan Bali, pariwisata khususnya, berarti Bapak melihatkah sektor pertanian dianaktirikan Pak selama ini? Ya, bukan saja dianaktirikan, tapi saya sudah sampaikan ada eksploitasi tak sadar yang dilakukan. Eksploitasi tak sadar gitu ya, Pak Nyoman ya?
Iya, jadi hanya karena terbius oleh gementing dolar oleh pariwisata yang diberikan oleh pariwisata, banyak para pemimpin kita, baik di tingkat 2 bahkan mungkin juga di tingkat 1, abai pada potensi esensial yang dimiliki oleh Bali. Sebetulnya dengan kita menjadikan pertanian sebagai lokomotif ekonomi Bali dan prioritas, sesungguhnya tanpa kita perlu bekerja keras, turisme itu pasti akan berkembang. Sekali lagi, ketika kita menggenjot pertanian sebagai lokomotif, terlebih-lebih pertanian yang ramah lingkungan, maka sesungguhnya kita sedang mendorong tumbuhnya industri pariwisata berkelanjutan. Yang disebut dengan berkelanjutan adalah pariwisata yang betul-betul ramah sama seni budaya Bali, ramah pada alam Bali, dan jauh dari eksploitasi. Tapi yang sekarang terjadi, industri pariwisata yang betul-betul kita manjakan luar biasa, namanya juga industri, yang dipikirkan oleh para industrialis itu kan making money, buat untung. Efek samping yang nggak dipikirkan. Padahal efek samping atau dampak negatif pariwisata itu lebih dahsyat sebetulnya dari manfaatnya. Tadi yang saya sampaikan, industri itu kan umumnya dimiliki oleh para kapitalis. Orang kapitalis itu berpikirnya making money. Amat jarang seorang kapitalis itu berpikir tentang keberlanjutan atau efek positif dari keberadaan industrinya pada lingkungan. Ini yang sebetulnya menyebabkan kemudian ada gap yang sangat dalam antara industri pariwisata dan sektor pertanian. Mestinya ketika sebuah industri pariwisata itu betul ramah lingkungan, maka setiap 1% pertumbuhan sektor pariwisata, dia mestinya juga membuat pertanian itu tumbuh minimal 1%. Tetapi yang terjadi, pariwisata kita tidak ramah pariwisata. Apa contohnya? Mohon maaf saya harus sampaikan. Saya belum pernah melihat bagaimana teman-teman di pengelola industri pariwisata memberikan apresiasi yang pantas bagi seniman-seniman Bali yang pentas di hotel. Mereka dihargai dengan harga naik truk. Sampai sekarang belum terjadi. Pemiskinan seni budaya terjadi masif sebetulnya. Mengapa saya sebut mestinya penari kecak yang jumlahnya 40, tapi karena kosnya sangat kecil di plot sedemikian rupa, dikurangi menjadi 15 orang. Lalu durasinya demikian pula, narasinya demikian pula. Ini sebetulnya adalah proses penghancuran, pemiskinan. Yang kedua, mohon maaf, saya belum pernah melihat industri pariwisata, hotel, restoran itu punya mitra binaan terhadap Subak. Nggak ada. Nggak ada. Bahkan mereka justru menyiapkan barrier begitu besar sehingga kelompok tani nggak bisa mensuplai apa yang dibutuhkan oleh hotel. Mereka lebih senang menggunakan produk-produk yang datang dari luar Bali. Faktor yang ketiga, mohon maaf saya juga harus sampaikan, teman-teman kita di travel agent maupun di hotel tidak pernah mempaketkan kunjungan ke desa saat mereka melihat seni budaya atau ngaben atau apa, itu kulunun dulu kepada pemilik karir. Enggak, mereka pokoknya turun aja berbos-bos sambil foto berapa, terus nggak pernah tahu siapa yang melakukan yadnya ini, berapa banyak mereka mengeluarkan dana. Mestinya itu tidak terjadi. Mestinya ada sebuah keberpihakan nyata sebagai bentuk terima kasih karena selama ini sudah mendapatkan atraksi view yang menarik, keseharian hidup yang menarik dengan free of charge, lalu menjualnya dengan harga tinggi. Siapa yang menikmati itu semua? Mari kita jujur mengakui. Oleh karenanya ke depan nggak boleh lagi ini terjadi. Pariwisata boleh berkembang, tapi dia menjadi second layer setelah pertanian ramah lingkungan menjadi lokomotif. Apa yang harusnya dilakukan oleh pariwisata? Dia wajib menjadi mitra dari para petani, dari para seke. Nah, dari para petani apa untungnya? Maka kebutuhan apapun yang ada di hotel restoran itu
itu diberikan dulu kepada para petani untuk memproduksinya. Oke. Kemudian ada pendampingan oleh pemerintah, sehingga nggak ada alasan para petani itu nggak bisa supply. Sebetulnya kita terlalu banyak, atau para pelaku ini banyak mencari alasan-alasan untuk tidak menerima produk petani. Ini sebuah kekeliruan besar. Harusnya bisa saling support seperti itu ya, Pak Nyoman ya. Ini saya menyebutnya harus linkit antara pertanian ramah lingkungan dan pariwisata ramah lingkungan atau berkelanjutan. Ini menurut saya sebuah keniscayaan. Apapun yang harus dilakukan itu mutlak, karena sebetulnya itu prinsip-prinsip dari SDGs, Sustainable Development Goals. Yes, ya. Baik. Ingin bangsanya bertumbuh ya. Oke, Pak Nyoman, pertanian lokomotif ekonomi Bali, Pak Nyoman. Pertanian nih, berapa persen sih sebetulnya pertanian ini bisa menggantikan pariwisata? Karena oke lah, pariwisata kemarin itu memang sedang menggebu-gebu gitu ya. Sangat-sangat menggebu-gebu kita di Bali nih. Nah, begitu ada pandemi, pertanian digadang-gadang bisa menggantikan pariwisata. Berapa persen sebenarnya sih kalau menurut Pak Nyoman, yang Pak Nyoman lihat sebagai pelaku pertanian nih, menggantikan pariwisata untuk mendongkrak ekonomi Bali saat ini nih, Pak Nyoman? Mungkin kita tidak, kalau dalam kasat mata dengan pandangan yang pendek, kita membandingkan sejauh mana pertanian akan bisa menggantikan pendapatan dari industri, mungkin salah kita, karena itu membandingkan batu dan telur ya. Tetapi ketika kita mencoba memandang pandemi ini sebuah momen introspeksi diri, maka kita sesungguhnya dipaksa atau diarahkan agar kembali kepada nature kita sesungguhnya. Bagaimana peradaban Bali sesungguhnya. Bagi Bali, warga Bali, pertanian itu adalah lifestyle. Pertanian itu adalah pandangan hidup yang kemudian melahirkan konsep Tri Ite Karana yang juga menjadi filosofi masyarakat Bali, kan begitu nih. Nah, ketika kemudian hari ini kita bicara pandemi telah menyandra semua orang, pariwisata kita kolaps, pertanian menjadi penyangga utama. Semua orang sekarang melirik dunia pertanian, kan begitu. Betul, setuju. Ini sebetulnya momen yang sangat baik. Nah, agar dia berperan secara signifikan, maka kita mulai harus menjawab atau membedah bahwa sudah cukup lama ketersediaan pangan, kemandirian pangan menjadi isu strategis orang Bali atau Bali. Mengapa? Lebih dari 30 tahun, hampir 70-80% kebutuhan kehidupan dalam tanda kutip pangan itu kita dimanjakan oleh pemasok dari luar Bali. Kita mengabaikan apa yang sesungguhnya ada pada alam Bali. Kita telantarkan lahan-lahan yang subur dan lain sebagainya. Nah, kalau kita bicara 70-80%, itu big money atau angka yang tidak kecil, uang yang juga tidak kecil. Nah, ini lebih kepada bukan sekedar kita lebih banyak dapat atau lebih sedikit dapat, tapi lebih pada bagaimana sebuah stabilitas keberdayaan orang Bali. Bagaimana kita bicara stabilitas peradaban Bali. Soal pariwisata, ketika peradaban pertanian ramah lingkungan, peradaban manusia Bali kembali kepada jati dirinya yang selalu senyum ramah, kemudian juga welcome, itu akan dengan sendirinya dia datang, karena ini adalah mandat utama yang tidak tergantikan oleh hal-hal lain. Jadi sangat besar. Kemudian produk-produk pertanian Bali di dunia internasional itu banyak sekali digemari. Dengan sekarang, nah bagaimana agar itu potensi-potensi itu menjadi nyata? Disinilah peran pemerintah selaku regulator. Harus ada politik pertanian. Jadi ini harus ada politiknya, politik anggarannya. Jadi ketika sekarang sudah terbukti bahwa pariwisata itu berjaya dan berkali-kali kita sudah hadapin bagaimana susahnya, dan pertanian terbukti eksis, tidak bisa tidak sebuah keniscayaan pemerintah itu harus memberikan anggaran yang lebih
pada sektor pertanian. Apa misalnya? Pemerintah Provinsi Bali maupun Pemda di tingkat 2 mesti berpikir sekarang Bali ini ada krisis air. Apa yang harus diperjuangkan? Mesti banyak diperjuangkan embung desa. Embung desa ini banyak air itu menjadi masalah yang sangat serius. Ketika kita membuat embung desa, sesungguhnya kita sedang menciptakan kehidupan. Lalu infrastruktur jalan pertanian, mulai dari jalan produksi, jalan usaha tani, itu harus. Yang ketiga, teknologi pertanian. Kita nggak mungkin lagi bertani dengan gaya jadul zaman dulu. Nggak bisa lagi. Pertanian ramah lingkungan adalah pertanian yang senantiasa jauh dari unsur-unsur kimia, tetapi lekat dengan teknologi. Agar anak-anak kita, remaja-remaja kita mau menekunin. Jadi dekatkan mereka dengan lingkungan yang ramah, dekatkan mereka dengan teknologi, atau bahasa kerennya hari ini, pertanian yang cerdas, smart farming. Itu menurut saya. Jadi keberpihakan pemerintah harus real. Bahkan jika boleh saya sarankan, lupakan dulu investasi atau rencana-rencana ambisius. Misalnya bandara, apa kita perlu bandara hari ini? Apa visible bandara itu? Menurut saya enggak tuh. Baik, Paman, kita. Paman, mohon maaf kita potong dulu. Nanti kita lanjutkan lagi. Kita harus jeda, Paman, ya. Jangan kemana-mana, pemirsa. Tetaplah bersama kami sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Seputar Bali Pagi Akhir Pekan, dan tentunya kita masih berbincang dengan Bapak Inyoman Baskara. Beliau selaku founder Agro Learning Center atau ALC, dengan tema kita kali ini adalah pertanian lokomotif ekonomi Bali. Masih tersambung ya dengan Pak Nyoman? Pak Man? Pak Man ini sudah banyak sekali tadi memberikan informasi ya, juga yang pada akhirnya membuka pikiran kita terkait pertanian itu seperti apa sebetulnya gitu ya, peranan pertanian juga untuk Bali. Itu memang sangat penting sekali gitu loh, Pak Nyoman. Nah, Pak Man, bisa dilanjut lagi mungkin sedikit sebelum nanti ada pertanyaan juga dari Karang ya? Terkait Agro Learning Center ini, ALC ini sendiri. Ini saya jadi tertarik ini buat datang langsung nih ke ALC nantinya. Ini saya dapat belajar pertanian nantinya di sana. Tentang pertanian. Kita balik lagi ke pertanian lokomotif ekonomi Bali, Pak Nyoman. Pak Nyoman tadi kan sudah dijelaskan ya, memang harus ada sinergi seperti itu antara semua pihak ya, untuk demi keberlangsungan kita ke depannya, karena kita nggak tahu pandemi ini sampai kapan gitu ya Pak Nyoman ya. Nah, tadi sudah dikatakan bahwa harapannya Pak Nyoman masih itu sebagian kecil sebetulnya harapannya kepada pemerintah, bahwa pemerintah memang harus menggerakkan lagi yang seperti apa rencana-rencana pemerintah untuk pertanian itu digenjot lagi, dibuat sedemikian rupa lagi seperti itu Pak Nyoman ya. Pak Nyoman. Nah, kalau berbicara sinergi nih Pak Nyoman nih antara pemerintah dan juga pelaku pertanian. Kalau saya bilang pelaku pertanian nggak apa-apa ya Pak Nyoman ya. Ini apa aja sih yang sudah pemerintah kasih gitu loh untuk para pelaku pertanian gitu? Apa yang sudah didukung? Dukungan seperti apa yang sudah, support seperti apa yang sudah diberikan? Silakan Pak Nyoman. Baik, kalau soal mungkin kalau kita boleh tidak berpikir naif, tidak ada seorang pemimpin yang menginginkan rakyatnya itu menderita atau tidak sejahtera, pasti semua orang. Hanya saja dalam konteks mengimplementasikan keinginan itu kadang-kadang caranya berbeda. Tapi lupakan itu semua. Menurut saya, apa yang didukung oleh pemerintah terhadap sektor pertanian agar dia menjadi lokomotif ekonomi Bali, itu sampai saat ini masih sangat-sangat jauh dari harapan. Oleh karenanya, pandemi COVID-19 ini sebetulnya menjadi sebuah introspeksi diri bagi para pejabat yang diberi kepercayaan oleh rakyat untuk pertama menunjukkan keberpihakan nyatanya pada sektor pertanian. Apa bentuk keberpihakan nyatanya? Pertama, meski ada politik anggaran yang memadai untuk tumbuh kembangnya sektor pertanian ini ya. Misalnya kalau dulu mungkin kurang dari 2%, hari ini mesti sudah kita berpikir 10%. Yang kedua,
mesti pemerintah itu dari anggaran itu membangun terminal-terminal agro sebagaimana potensi di masing-masing daerah. Ya. Kemudian teknologi penyimpanan, karena pariwisata atau pertanian itu sendiri selalu juga bermasalah dengan pasar. Ya, jadi pasca panen ini mesti mendapat sentuhan khusus dari pihak pemerintah, mulai dari mencarikan pasar. Kalau kita bicara pasar lokal, pasar domestik, kita sudah tahu mesti punya peta. Nah, pasar internasional atau pasar ekspor ini kemana? Karena apa? Nilai tambah kalau kita mau berikan kepada produk pertanian yang sudah mau diekspor, ini penting sekali peran pemerintah. Oleh karenanya pemerintah sudah mulai memikirkan ada terminal agro di setiap sentra produksi dengan teknologi gudang dan penyimpanan yang bagus, gitu. Yang berikutnya adalah itu kan banyak sekali terminal bus kita itu mangkrak, nggak berdaya, nggak bermanfaat sebagaimana seharusnya. Ini mesti menjadi antara lain pasar induk, terminal agro yang benar-benar produktif. Nah, di situ kemudian dihadirkan hasil karya para petani terbaik, lalu di blow up ke media ini loh, hasil produksi pertanian kami. Ini mestinya itu peran pemerintah. Yang tidak kalah penting lagi, pemerintah mesti bisa memastikan teman-teman hotel, pengelola hotel, pariwisata, pemiliknya itu punya kemitraan clear dengan para petani. Bentuknya misalnya, satu contoh aja. Restoran A ada kemitraan dengan Subak A misalnya gitu. Jadi banggalah hotel atau restoran ini punya mitra Subak A. Proses pendampingan produksinya dilakukan oleh Dinas Pertanian. Iya. Baik, Pak Man. Ini waktu kita singkat sekali. Nih, Agro Learning Center. Ini betul. Tapi sebelumnya saya ngucapin selamat dulu nih, Pak Nyoman. ALC-nya sudah diresmikan ya, Pak Nyoman ya. Oh ya. Diresmikan oleh teman-teman kami. Baik. Ini lokasinya di mana sih, Pak Man? Begini, Blikarang. Iya. Saya kebetulan backgroundnya kan pertanian. Betul. Saya juga anak petani. Jadi sudah sejak lama saya sebetulnya mungkin tahun 2005 gitu ya. Jadi bahkan sejak saya tiba di Bali, saya hanya berpikir bagaimana kita merevitalisasi pertanian. Tapi memang tidak mudah karena dalam kurun waktu itu, jadi dominasi sektor pariwisata ini benar-benar membius semua orang, sehingga ide-ide saya yang sederhana itu dianggap hilang. Tapi nggak apa-apa, saya mulailah kemudian membuat sawahku sekolahku di Blabatu. Di situ saya rintis bersama beberapa rekan dosen. Saya bikin biar keren, namanya Green Academy. Di situ ada PAUD yang sehari-hari sekolah di sana, PAUD yang benar-benar menyatu dengan alam, orang tuanya juga datang dan lain sebagainya. Saya juga undang beberapa anak muda untuk mulai melirik dunia pertanian. Sayangnya sekali lagi kurang atensi dari pemerintah, sehingga para guru kami nggak ada yang perhatiin, sehingga saya kemudian harus dari Denpasar bolak-balik, itu capek. Saya terus dulu yang di Blabatu PAUD-nya, tapi learning center-nya tetap berjalan sampai sekarang. Itu di lahan Lingsir, saya dedikasikan untuk itu. Tapi saya nggak puas, karena kalau kita di Blabatu, saya nggak bisa pantau. Saya lalu berpikir di Denpasar penting sekali, di dekat rumah saya banyak sekali sawah yang sebetulnya telah terancam lagi akan habis jika tidak dikawal dengan suatu aturan dengan sanksi yang sangat jelas. Di sebuah kawasan 32 are, luasnya di perkotaan di Gang Raya, Jalan Cikomaria, seorang teman, seorang sahabat memberikan saya untuk berkiprah. Saya dirikanlah Agro Learning Center yang sejak awal saya dedikasikan sebagai hub bagi anak-anak muda, mulai dari TK sampai kepada mahasiswa, menjadikan hub untuk berinteraksi tentang segala sesuatu tentang pertanian. Itu kurang lebih Agro Learning Center ini. Dia menonjolkan learningnya. Pembelajaran seperti itu ya. Kapan-kapan kita boleh main ke sana ya, Pak Man ya?
Silakan dengan senang hati. Selamat loh Pak Nyoman Baskara, akhirnya kita di Bali itu ada di Denpasar ya, tentunya ada wadah seperti itu bagi berkumpulnya anak-anak muda terkait pertanian, bisa belajar pertanian di situ, berinovasi seperti apa itu Jadi, ada di wadahnya. Learning Center, siapapun pengunjungnya, entah dia seorang anak-anak, keluarga, dia akan bisa melihat langsung apa yang terjadi, mendengar langsung dari para ahlinya, dan mempraktekkan langsung di tempat. Jadi learning prosesnya ada di situ. Dan Agro Learning Center sedang menginisiasi lahirnya Denpasar Urban Farming. Karena banyak sekali masih spesifik di perkotaan ini belum terkelola secara baik. Jadi kami dedikasikan ALC ini untuk itu. Baik. Ditunggu inovasi-inovasinya dan ditunggu undangannya juga nih. Baik, terima kasih. Nyoman Baskara. Dengan senang hati silakan datang. Baik, sukses Pak Nyoman Baskara, founder dari Agro Learning Center. Terima kasih banyak. Salam untuk keluarga. Sehat selalu Pak Nyoman. Terima kasih. Luar biasa. Kehadirannya, terima kasih. Terima kasih banyak. Santi, Om. Luar biasa ya. Ini kita berbincang dengan memang beliau yang concern sekali terhadap pertanian. Jadi tidak hanya demi pertanian Bali tentunya ya, dan nggak cuman bla 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 ngomong aja gitu ya, tapi berinovasi, membuat sesuatu yang lebih baik. Ini yang menjadi PR juga, atau mungkin ada inti yang bisa kita ambil, harus menjadi kolaborasi atau menjadi mitra antara pertanian, sektor pertanian yang ramah lingkungan dan pariwisata yang berkelanjutan menjadi solusi bagi ekonomi Bali bangkit tentunya. Setuju banget ya. Oke, kita waktunya jeda ya. Baik, atau kita lanjutkan lagi informasi? Kita jeda dulu kah? Baik. Kita jeda dulu. Selamat lagi pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.